Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di ruangan ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fahmi, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, keempat penyampaian materi sosialisasi diseminasi budaya positif oleh Siska Nora, yang kelima penutup. Sebelum kita masuk kepada acara kedua, alangkah baiknya kita mulai acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fahmi. Kepada Bapak Fahmi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum allazi khalaqakum min nafsin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Fahmi yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu nabiyil hafiz mulai alat ini terjadi wa qadran.
Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita semua dapat berhadir di sekolah yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kegiatan kita setiap harinya. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadi contoh suri teladan bagi kita, dan dia sudah meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis. Barang siapa di antara kita yang mengikuti jejak langkah dari kita, maka selamatlah kita dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita berikan sebuah doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 07 Lembah Mereka. Baiklah, di sini kita akan mengadakan sebuah acara, yaitu program guru penggerak angkatan 11. Kita di SD 07 ini sangat merasa bangga karena ada di antara kita yang banyak guru ini sudah menjadi seorang guru penggerak. Jadi kami berharap, atau saya sebagai kepala sekolah, mari Bapak ikuti. Kalau kita belum bisa, cobalah kita berusaha untuk menjadi seorang guru penggerak. Karena nanti guru penggerak inilah untuk menjadi contoh dari guru-guru yang lain. Bahkan ingin menjadi seorang kepala sekolah, Bapak Ibu harus sudah mengikuti guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan ini ada yang akan kita bahas, yaitu masalah sosialisasi budaya positif untuk membentuk karakter yang positif terhadap pembelajaran Pancasila. Dan juga daya positif ini harus kita budayakan dengan sebuah kesepakatan antara guru dengan siswa. Mudah-mudahan nanti daya positif ini dapat kita laksanakan di SD 07 Lembah. Karena Bapak Ibu, yang sangat kita harapkan dalam dunia pendidikan ini adalah tentang karakter siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun kita sudah menjadi S2, tapi karakter yang tidak ada, itu tidak ada hubungannya dalam kehidupan bersama. Dan sama-sama kita pahami supaya nanti mudah-mudahan di SD 07 ini berubah karakter anak-anak kita. Marilah sama-sama kita pahamkan kepada anak kita, tolong tinggalkan HP berubah karakter anak-anak kita di SD 07 ini. Mungkin sebagai kata-kata sambutan dari saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu kepala sekolah kita yang telah memberi pengarahan kepada kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi atau sosialisasi inspirasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Siska Lanora kepada Ibu Siska Lanora dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Dan gimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah masih baik. Sekarang saya akan mencoba mensosialisasikan tentang budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita agar
sehingga kita dapat berhadir di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita tujukan kepada arwah Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan, Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 07 Lembah Melintang yang berkesempatan hadir pada hari ini. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang sudah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Kita sudah sering mendengar kata budaya. Ibu-ibu pasti tahu budaya itu apa? Sebuah kebiasaan. Iya, sebuah kebiasaan. Kalau budaya positif bagaimana? Kebiasaan yang baik, yang positif. Iya, kebiasaan yang baik, yang positif. Jadi yang harus kita budayakan kepada murid-murid kita, sehingga murid kita nanti bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu ada 6. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kenapa diletakkan dia pertama? Karena tanpa iman semuanya tidak akan menjadikan murid kita menjadi karakter yang bagus. Karena tanpa iman dan akhlak tidak akan membuat murid itu memiliki karakter yang baik, yang positif. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang berkebinekaan global adalah dia harus mengetahui globalisasi perubahan yang terjadi saat sekarang ini. Karena saat sekarang adalah di era abad 21 yang mana generasinya adalah generasi kelima. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Bagaimana murid kita itu mandiri, bisa dia sendiri, percaya diri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, inovatif. Kita ada lagunya. Untuk lebih jelasnya, ibu-ibu dapat lagunya. Dan di sini kita akan membahas budaya positif. Yang kita bahas itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Kita akan membahas satu per satu. Yang pertama itu disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin diri yang dia sendiri
untuk dirinya dan untuk masa depannya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana? Nah, di sini ada contohnya nilai-nilai kebajikan universal institusi atau organisasi. Seperti yang kita ketahui, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, berpikir kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif. Sedangkan menurut Kibo Primary Yes Program, nilai-nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup yang pertama adalah dapat dipercaya. Ini keterampilan hidup yang kita harapkan dari murid-murid kita nantinya. Yang pertama dapat dipercaya. Yang kedua lurus hati. Yang ketiga pendengar yang aktif. 4, tidak merendahkan orang lain. Yang kelima memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan yang kedua adalah dari budaya positif adalah motivasi perilaku. Perilaku murid dari murid kita nantinya. Teori motivasi itu ada 3. Dia murid kita termotivasi karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah dia melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan dia. Dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dia. Ini biasanya karena kita memberikan dalam bentuk hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baik itu penghargaannya seperti benda atau penghargaannya ingin diakui. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga teori motivasi yang paling bagus adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia melakukan itu karena dia menginginkan, menghargai dirinya, bukan karena imbalan atau bukan karena hukuman, tapi karena adanya keinginan dari dalam dirinya. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau kita lihat sepintas itu memang sama, tapi itu jauh berbeda. Kenapa? Kalau peraturan kelas itu otomatis dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama dengan murid, dengan berdiskusi dengan murid. Langkah awal yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas adalah kita harus melihat apa yang diinginkan oleh murid kita, bukan keinginan kita. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau peraturan kelas masih ada kalimat negatif, seperti kata tidak atau jangan. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelasnya itu buanglah sampah pada tempatnya. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang pertama itu biasanya keyakinan kelas itu kita lakukan di awal semester. Langkah yang pertama adalah kita tanyakan dulu, kita diskusikan dulu. Kelas
mengingatkan. Setelah itu nanti murid kita akan berbicara, saya menginginkan kelas yang tidak ribut. Saya menginginkan kelas yang bersih, yang rapi. Kemudian setelah mereka mengungkapkannya, kita tanya lagi, kita diskusikan lagi. Kira-kira kalau itu kelas yang anak itu inginkan, bagaimana peraturannya? Bagaimana aturan di kelas kita? Kita buat poin-poinnya dulu yang mereka harapkan. Ini misalnya, saya mau kelasnya bersih. Kalau mencapai kelas yang bersih bagaimana? Ada nanti anak itu yang akan mengatakan, tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, bagus. Kita catat dulu. Kita tampung sebanyak-banyaknya peraturan yang mereka inginkan. Nanti baru kita pilah-pilah, kita kelompokkan mana yang sama. Kalau ada yang sama, kita satukan. Setelah peraturan kelas itu kita dapatkan, nah, kita tinjau ulang lagi dengan murid kita. Kita tidak usah menggunakan kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat positif. Karena kita di sini akan menciptakan budaya positif, disiplin positif. Nah, dari kalimat negatif tadi, kita berdiskusi dengan murid kita untuk membentuk satu kalimat negatif, kalimat positif. Setelah kalimat positif itu nanti didapatkan, dan semua itulah yang namanya kesepakatan kelas. Setelah kita mengetahui kesepakatan kelas, mendapatkan kesepakatan, kita ajak murid kita lagi berdiskusi. Kalau nilai membuang sampah pada tempatnya itu kira-kira nilainya apa? Tentang apa yang kita nilai? Tentang kebersihan. Anda akan menjawab tentang kebersihan. Ya, itulah nilai dari keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu tidak boleh banyak, seperti peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Dan keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kalau di kelas kita itu keyakinan kelas, kalau di sekolah itu keyakinan sekolah. Disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Tidak sesuai dengan misalnya keyakinan sekolah itu sama untuk satu kecamatan, tidak. Jadi setiap sekolah berbeda keyakinan sekolahnya. Begitu juga dengan kelas. Kelas 1 berbeda dengan kelas 6. Keyakinan kelasnya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Di situ kita bersama murid-murid kita untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Ini ada contohnya keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar kita termasuk masih kita yang sudah menjadi guru. Bukan hanya kebutuhan dasar untuk anak-anak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti makan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, dan kesehatan. Ini adalah namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, atau menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya harga diri,
berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Murid-murid kita berikan kebebasan sehingga dia menjadi murid yang mandiri. Kalau kita tidak memberikan kebebasan kepada murid kita, dia tidak akan pernah menjadi murid yang mandiri. Dia tidak akan pernah menentukan pilihannya. Kemudian mencoba hal-hal baru. Selanjutnya adalah mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu adalah kesenangan. Dia merasa senang, tertawa, bermain. Apalagi anak-anak kita, dia merasa senang saat dia bermain. Apalagi jam olahraga adalah jam yang ditunggu-tunggu, karena di situ dia akan bermain. Itulah kesenangan dia. Humoris, antusias, dan tertawa. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol guru yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Contohnya, awas kamu ya, kalau tidak dapat ibu suruh kamu berlari keliling lapangan. Itu sudah sebagai guru, sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru pembuat merasa bersalah. Contohnya, kamu harus kerjakan. Kalau tidak kamu kerjakan, kamu nanti bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kita sebagai teman bagi murid kita. Kalimat yang biasa kita berikan kepada murid, kalau kita sebagai teman, seperti ini. Ayolah, kamu kerjakan tugasnya. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Itu sebagai teman. Nanti ibu dimarahi sama ibu kepala sekolah. Itu sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Ini biasanya berhubungan dengan nilai. Misalnya guru ini berbicara seperti ini. Setelah ibu perhatikan, nilaimu di dalam mata pelajaran ini menurun. Itu guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, guru menempatkan dirinya sebagai manajer bagi muridnya. Contohnya seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki sikapmu? Itu yang guru sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kalau saya katakan, ayo kamu harus berdiri dengan 1 kaki. Kira-kira posisinya sebagai apa? Penghukum, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Penghukum, ya bagus. Saya adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, merasa bersalah. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu? Yang pertama kan sebagai teman, kalau sebagai teman, ya kita sebagai teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, ayo yang terakhir, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu ya. Nah, ini yang sebagai teman. Nah,
Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Jaga segitiga, berarti 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dia salah, kita validasi, kita betulkan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja kalimat yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan segitiga restitusi? Kalau kita masuk menstabilkan identitas, berdasarkan apa prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dia berbuat salah karena dia masih dalam proses pembelajaran. Jadi biasanya ada kalimatnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Kalau ada misalnya teman kita, anak kita yang menangis karena dia berantem sama temannya, kita tanya, oh berantem itu wajar. Itu dulu kita stabilkan dulu emosinya. Jangan langsung kita bilang, oh kamu salah, kamu harus minta maaf. Tidak, kita biarkan dulu, kita tenangkan dulu. Kenapa kamu tadi? Dia masih diam. Dia bilang seperti ini, berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita sebagai manusia wajar berbuat salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimatnya yang untuk menstabilkan dia dulu. Kita stabilkan. Kalau dia sudah stabil, baru kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Pasti dia mengatakan dengan jujur. Kalau kita langsung emosi, dia akan merasa takut. Kemudian kalimat yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dia akan bilang, iya bu, saya bisa meninju dia. Pasti akan dibilangnya. Atau yang temannya satu lagi, kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah kita tanyakan, kamu memang berhak untuk marah? Apakah tindakan kamu itu sudah bagus? Itu kan kita validasi. Dia akan menjawab ya. Kemudian seperti apa? Bagaimana? Kita kan bagaimana solusinya? Bagaimana tindakanmu seharusnya? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa kamu bertinju? Kalau dia sudah stabil emosinya, dia akan berpikir jernih kembali. Kemudian akan kita tanyakan, apakah keyakinan kelas kita? Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu kita tanyakan kepada murid kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Atau kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti apa penyelesaian yang kamu inginkan? Itu tentang keyakinan kelas. Dan demikianlah itu tadi tentang budaya positif. Jadi pembahasan saya pada hari ini adalah tentang pentingnya budaya positif diterapkan di lingkungan sekolah kita. Budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah posisi teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat posisi kebutuhan manusia. Yang kelima posisi guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Demikianlah penyampaian saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah menyambung dari kegiatan kita pada hari Senin minggu yang lalu. Pada kegiatan ini adalah kita akan melihat. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan penerapan dari keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 6. Semuanya kali ini sudah sarapan. Semoga nanti kegiatan hari ini berjalan dengan lancar karena ini adalah awal tahun pelajaran kita. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan kelas kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas dapat menemani untuk berdoa. Iya, kegiatan kita pada hari ini lancar. Untuk melihat dan merasa nasionalis yang ada di sekolahnya, kita akan menyanyikan lagu bersama Indonesia Raya. Kita sendiri begini. Siapa satu orang temannya untuk menjadi pemimpin? Pemimpin aku. Siapa dia? Kita memberikan suasana kelas yang bagaimana? Udah terbayar? Berikan kertasnya. Semua anak-anak tulis.
Datang tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak pernah berhenti dan maju berkelebihan. Tidak mau berlari. Nah, ini sama. Saya ingin kelas yang tenang, tidak bergetar, dan juga berpelarian. Tidak ribut dan teratur, cantik dan indah. Bagus. Kemudian rapi, bagus dan cantik. Nah, ini ya. Kita kelompokkan. Jadi, kelas yang saya inginkan yaitu yang bersih, yang rapi, indah, sejuk, tidak ribut, tidak ada perkelahian, datang tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang dibutuhkan sekarang dibutuhkan lagi bagaimana Anda semua atau penuh jawab dari penyelamatan tepat waktu. Diskusi kegiatan keselamatan kelas pada hari ini. Nah, karena orang ini kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, itu boleh istirahat. Dan itu adalah penerapan tentang membuat keyakinan kelas. Itu biasanya kita laksanakan pada awal semester atau pada awal tahun pelajaran. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan.
yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana kalau kita melakukan tanpa menggunakan segitiga restitusi? Ini ada satu film pendek di mana seorang bapak itu tidak menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah muridnya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencoba Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi. Masih tahu tuh Dani. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu untuk bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu apa balik juga? Oke Pak, nggak apa-apa kok. Udah, nanti kalau di sini hati-hati ya. Jangan lagi kecil. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
Ini kan bisnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi siaran aja ke PSN. Beneran, ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu juga kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan menjorok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang dari rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, asal mereka. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepet sebenarnya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi.
Itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh kak. Ya Allah. Nanti diobati. Ya kak, ini nanti aku pergi. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya dalam badan. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan menambah sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran-Mu. Dan itulah pilihan pendek yang dilakukan oleh seorang bapak guru tanpa menggunakan segitiga restitusi. Dia akhirnya menyesal karena tidak mendengar penjelasan dan alasan dari muridnya tersebut. Jadi, itu sebagai pelajaran bagi kita semua agar kita menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Jangan kita langsung menghakimi murid kita itu sendiri, karena anak-anak kita melakukan itu pasti ada alasannya. Kita tanyakan dulu alasannya. Dan demikianlah acara kita pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum
Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara salut dan janggal mohon maaf, dan saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Reskiati, guru kelas 1A. Saya adalah rekan sejawat Ibu Siskala Nora. Ibu Siskala Nora adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Menurut saya, materi yang disampaikan beliau dalam diseminasi budaya positif sangat bermanfaat sebagai guru yang diposisikan yang berpihak kepada murid, sehingga kita sebagai guru dapat menuntun murid-murid kita menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.